Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita masih sempat bertemu di siang ini untuk kuliah walaupun harus daring ya. Karena kebetulan Pak Eri ada tugas sehingga tidak bisa langsung datang di kampus. Sela-sela tugas, alhamdulillah masih ada waktu untuk kita ketemu ya. Nah, topik kita hari ini adalah grup permutasi ya. Yang perlu saya ingatkan, Anda kemarin waktu berbicara tentang grup sudah ada beberapa contoh ya, beberapa contoh tentang grup. Salah satunya adalah himpunan pemetaan atau fungsi satu-satu pada dengan operasi komposisi ya. Itu merupakan salah satu contoh grup. Nah itu nanti akan kita diskusikan lebih jauh ya. Yaitu karena fungsi satu-satu pada itu memenuhi semua syarat grup ya. Jadi kita ingat kembali bahwa dia adalah asosiatif ya. Fungsi itu enggak harus satu-satu pada, kalau semua fungsi adalah asosiatif. Kemudian yang kedua ada fungsi identitas, dan yang ketiga ada inverse ya. Kita lihat bahwa kalau kita punya, ini ya, dulu kita punya G-nya adalah himpunan, himpunan fungsi dari A ke A, ya, dimana F-nya itu satu-satu dan pada ya. Tuh. Dimana A-nya adalah himpunan yang tidak kosong ya. Nah, kita punya bahwa G terhadap komposisi itu merupakan suatu grup ya. Grup. Nah, F-nya sini, F anggota G, kita sebut sebagai permutasi. Ya. Jadi permutasi itu adalah anggota dari grup permutasi ya. Jadi permutasi itu sebenarnya adalah nama lain dari pemetaan satu-satu pada. Nah, sekarang khususnya kalau A itu kita ganti dengan himpunan hingga. Ya. Jadi G yang semacam ini sebelumnya sering kita sebut ini ya. Nah ini sering kita tulis, ini sering kita tulis G itu sama dengan SA ini ya, SA. Nah ini, jadi SA itu ya ini sebenarnya isinya pemetaan satu-satu pada dari A ke A. S itu adalah inisial dari simetri, makanya grup permutasi sering juga disebut dengan grup simetri. Nah, khususnya nanti kalau kita punya A-nya itu hingga, ya, sebut aja kalau A-nya nanti adalah, kalau A-nya itu hingga, sebut aja kalau A-nya adalah himpunan 1, 2, sampai N. Ya. Nah, berarti nanti SA itu adalah bisa ditulis ya menjadi secara sederhana. SA ini sering juga ditulis sebagai SN. SN gitu ya. SN. Sebagai contoh kalau S2 gitu ya. S1 ya dari 1 ke 1 ya. Jadi S2 itu sebenarnya adalah himpunan
fungsi dari 1, 2 ke 1, 2 sehingga F-nya itu 1, 1 dan ada, gitu ya. S3 ya dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3. Jadi S3 itu sama aja ya. Himpunan F, fungsi F dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3, di mana F-nya 1, 1 dan ada. Nah, nanti dengan bantuan pelajaran waktu di SMP, ingat waktu di SMP, Anda kalau mau menuliskan fungsi, ya, itu dengan beberapa cara, ya, dengan diagram anak panah, kemudian bisa juga dengan pasangan rutan, dengan grafis, ya. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya di S3, ya, nah, misalnya di S3, berarti kalau saya punya F itu anggota S3, berarti dia bisa direpresentasikan sebagai fungsi dari 123 ke 123. Jadi ada berapa banyak? Nah, ini di SMP Anda sudah bisa mencari nih ya. Saya mulai. Misalnya yang pertama ini ya. Nah, gini kan waktu di SMP. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang pertama adalah identitas, ya toh. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ya. Terus yang kedua, tulis ya, ke kanan atau ke bawah sama aja ya nanti. Nah, misalnya ini saya tulis lagi 1, 2, 3. Nah, misalnya 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Ya toh. Nah, terus ini pelajaran SMP ini ya. Ketika 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ya berikutnya 1 ke 3, 3 ke 1, tapi 2-nya ke 2, gitu ya. Kita mendata semuanya. Terus berikutnya yang 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Ini nggak saya nomori ya, nanti bisa dinomor sendiri. Nah, yang berikutnya ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, terus berikutnya 1 ke 3, ya. Kemudian 3, 1 ke 3, 3 ke 2, yang beda ya. Terus 2 ke 1, ini beda kan dengan itu ya. Nah, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Masih ada lagi yang menemukan? Ini pelajaran SD, SMP ya, sorry ke SD. Nah, ini. Kemudian nanti di aljabar kita standarkan ya, menuliskan ini ke dalam matrik 2 baris. Baris pertama itu adalah domainnya, baris kedua adalah kodomainnya. Saya ganti ya tintanya. Ya. Nah, jadi nanti kalau di dalam notasi di aljabar ini kita tulis yang pertama adalah yang baris pertama adalah domainnya 1, 2, 3. Ini hasilnya berarti 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Yang ini berarti kita tulis ulang domainnya. Nah, 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Bentar ya, ini ada yang pintu. Ya, ya. Silakan sambil saya nggak apa-apa.
Oke. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, berarti kalau kita tulis, nah, 1, 2, 3, 1 ke 3, gitu ya. Kemudian 2 ke 2, 3 ke 1. Nah, semuanya bisa kita ubah ke dalam bentuk matrik 2 baris. Ini 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Yang ini, nah, 1 ke 3, 2-nya ke 1, 3-nya ke 2. Nah, ini ya. Berarti nanti kita punya 6 unsur. Jadi yang biru hitam itu notasi pelajaran di SMP, nanti yang merah itu adalah notasi basic. Sekarang, ya, kalau mengkomposisikan ya notasi yang kedua ini lebih mudah kita pakai, ya. Misalnya kalau kita mau mengkomposisikan, nah, oke, contoh ya. Nah, kalau kita sebagai contoh kita mengkomposisikan yang ini 1, 1, 2, 3, 3, 2, dikomposisikan dengan ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ingat komposisi fungsi itu dari belakang ke depan, ya. Berarti kalau kita lihat nih dari belakang, nih dilihat ini. Nah, ini ya. Ini menunjukkan 1 ke 2. Nah, ini ya. Ini 1 ke 2. Kemudian dilanjutkan di depan. 2-nya kemana ini kan? Nah, 2-nya ke 3. Berarti hasil komposisinya 1 ke 3. Nah, gitu kan ya. Berarti 1-nya ke 3. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama kita bisa melihat 2. 2 dari yang belakang ke 3. 3 ke 2, berarti 2 ke 2. Nah, 3 dari yang belakang kan ke 1. Dari depan 1 ke 1, berarti 3 ke 1. Gitu ya. Berarti hasil komposisi ini 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Ya. Nah, kita cek ya. Nah, ini cara menuliskan ya. Nah, ini lebih mudah dibandingkan kalau dalam bentuk gambar itu hasilnya akan susah. Nah, ini cara menotasikan permutasi. Nah, sekarang notasi yang ketiga kita lihat ya sebagai ilustrasi yang di sini tadi. Misalkan saya pakai tinta yang lain ya. Coba perhatikan ini yang ya saya bulati itu ya. Nah, itu kalau kita lihat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ini ya. Saya baca ke sini. Ini ya. Kita lihat itu bisa kita tuliskan gini ya sebagai fungsi 1 itu ke 2. 2 ke 3. 3 balik ke 1. Nah, itu ya. Itu atau lebih mudahnya kita tulis gini. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi pola fungsinya merupakan cycle ya.
lingkaran. Dan ini bisa kita baca juga dari 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. Bisa juga kita baca dari 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, ini yang memotivasi kita menuliskan dalam formulasi cycle. Nah, ini nanti kita tulis sebagai 1 ke 2, 2 ke 3, 3 balik ke 1. Ini bisa juga ditulis sebagai gitu. Nah, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. Ini juga sama dengan kalau kita tulis dari 3. Ya. 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, ini yang kita sebut dengan notasi cycle. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan notasi cycle. Jadi dengan demikian nanti ya semua unsur di S3 ini bisa kita ubah ke dalam notasi cycle. Ya, cycle. Nah, yang ini unsur yang kedua ini sebenarnya kan 1 ke 2, 2 ke 1. Ya. Ini 1 ke 2, 2 kembali ke 1 kita tutup, kemudian 3 ke 3 kita tulis begini ya. Nah, tapi 3 ke 3 itu berarti nggak mengubah, ini sering nanti makanya ditulis cukup dengan 1, 2. Nah, 3 nggak muncul berarti itu artinya 3 ke 3. Yang ketiga ini berarti 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya tetap. Jadi yang ini kita tulis sebagai 1, 3. Yang ini kita tulis 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Berarti ini 1, 3, 2. Ya. Yang ini tadi 1, 2, 3 yang sudah. Yang ini 2, 3. Ya, ini adalah 2, 3. Nah, yang identitas itu kan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ini cukup kita tulis 1 gini ya. Nah, itu. Nah, jadi dengan demikian S3, nah tadi kalau saya rangkum ya, S3, nah sekarang isinya adalah identitas 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ya. Nah, itu ya. Berarti itu isi dari S3. Dan 6 ya. Nah, ini yang jadi notasi standar ya. Notasi standar. Nah, nanti dengan membuat tabel kita bisa melengkapi karena grup mesti nanti ada tabel Kelly-nya ya yang bisa kita buat. Anda nanti bisa membuat tabel ini. Nah, operasinya di komposisi. Nah, ini adalah saya tulis ulang, ada identitas 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, nanti bisa melengkapi tabelnya. Identitas 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, Anda bisa melengkapi tabel ini ya. Ada yang mau mencoba melengkapi tabel sebagai komposisi? Sebagai contoh tadi, di sini tadi sudah kita hitung, ini ya. Yang ini tadi sebenarnya kan 32, ini ya. Tadi kan 32, yang depan 32, yang belakang adalah 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Ini 1, 2, 3, yang depan 3, 2. Ini hasilnya adalah ini. Ini berarti sama dengan 1, 3. Ya, 1, 3, ya 1, 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam tabel tadi 32 dioperasikan dengan 1, 2, 3. Ya. 32 itu sama dengan 23 ya. Nah, 32 itu sebenarnya sama aja dengan 23. 23. Ini
32 dengan 23 itu sama ya. Bolak-balik kan sama ya. 23 itu di sini. Nah, ini kan. Nah, kemudian mana tadi hasilnya? Oke, ini ya. 32 dengan 23 itu sama dengan 123. 123 itu di sini. Nah, berarti hasilnya di sini. Itu adalah 1 ya. Nah, nanti ini Anda bisa mencoba melengkapi ya. Silakan kalau ada yang tidak bisa melengkapi tabel ini. Nah, kalau begitu dicoba. Ya, saya beri waktu 5 sampai 10 menit mencoba melengkapi tabel dari permutasi. Silakan. Nanti saat nemunya harus bisa ditampilkan ya. 5 sampai 10 menit. Silakan. Nyoba. Yuk. Masing-masing harus nyoba. Nanti saya tunjuk harus ditampilkan hasilnya. Ya, silakan. Saya beri waktu sebentar. Ada yang sudah menemukan atau mengisi? Bisa ditayangkan. Ini saya tunjuk sedapatnya harus ditampilkan ya. Ayo Nabila Putri, mana Nabila Putri? Iya Pak. Ya, tunjukkan hasilmu bekerja. Jadi sejauh mana ngitungnya, ngisi tabel. Oke, yang lain sambil memperhatikan ya yang didapat oleh Nabila Putri itu tabelnya. Jadi kalau kita cek baris kedua ya, kalau baris pertama nah itu saya kira tetap ya tanda dengan identitas. Yang lain sambil dicocokkan hasilnya, apakah sesuai dengan yang ditampilkan Nabila ini atau ada yang beda hasilnya. Oke, saya kira sudah cukup bagus. Nanti sambil diperiksa lagi ya, apakah hasilnya cocok gitu ya. Oke, terima kasih Nabila. Ya, semoga menginspirasi temannya yang belum mengerjakan ya. Baik Bapak. Ulang ya, jadi grup permutasi ya. Nah ini saya buat ringkasannya seperti yang sudah saya letakkan di si Pejar. Kalau Anda sudah download, isinya sama dengan ini saya ceritakan. Ini tadi merapikan yang saya sampaikan tadi. Jadi SA itu adalah tadi ya, himpunan semua fungsi dari A ke A objektif. Nah, kemudian ini meringkas saja kembali yang tadi Pak Eri sampaikan biar lebih rapi ya. Kemudian SA ini sudah kita bicarakan merupakan grup terhadap komposisi ya, terhadap komposisi. Nah, khususnya nanti kalau A itu kita ganti dengan himpunan hingga ya. Yaitu hanya kita ganti dengan himpunan 1, 2, 3 sampai N, maka SA itu sering ditulis sebagai SN ya. Maka nanti muncul S2, S3, S4 dan seterusnya. Nah, jadi notasi SN juga. Nah, tadi kalau kita lihat S3 itu anggotanya 6 ya. S3 anggotanya. Kalau S2 kalau Anda cari anggotanya cuma 2 gitu. Yaitu identitas 1 ke 1, 2 ke 2 dan satunya lagi 1 ke 2, 2 ke 1. Nggak ada lagi 2. Nah, kalau S3 anggotanya 6. Nah, sekarang kalau saya tanya S4 anggotanya berapa? Ini saya kira pelajaran SMP harusnya ya, waktu di SMP sudah. S4 itu berarti kan banyaknya, jadi kalau menanyakan anggotanya berapa dan banyaknya fungsi satu-satu pada dari 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada yang bisa jawab?
Halo? Pelajaran SMP loh ini ya. S4 berapa anggotanya? Amelia, Firna, udah enggak? Amelia. 24 ya, Pak. Nah, ini kalau ini masih bunyi. Jadi Amelia enggak ada. Berapa menurut Amelia anggota dari S4? 24. Nah, 24. 24 ini tahu atau nebak, Amelia? Halo, Amelia, kalau saya tanya, 24 dari mana datangnya? 24 diperoleh dari 4 faktorial. 4 faktorial. Oke. Nah, berarti menurut Amelia, rumus banyaknya anggota itu N faktorial. Gitu ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kenapa anggota Sn itu adalah N faktorial? Sebenarnya itu adalah masalah pilihan ya. Jadi karena fungsi 1, 1 dan pada dari himpunan sebanyak N ke sebanyak N. Jadi kalau 1 itu mau dipasangkan dengan siapa? Karena orang pertama, berarti ini masih sebanyak N pilihan. Gitu? Pilih N pilihan. Yang kedua, nah, karena nggak boleh dengan yang sudah dipilih, berarti tinggal N-1 pilihan. Ya. Yang ketiga, sebanyak N-2 pilihan. Karena sudah dipakai di atasnya 2. Orang yang keempat, tinggal N-3. Dan seterusnya nanti yang terakhir, yang ke N ini tinggal 1 pilihan. Nah, ini kan prinsip counting saja kan di dalam apa diskrit ya. Kalau Anda sudah mengambil mata kuliah diskrit mudah, atau waktu di SMA ya. Ini kan harus bersama-sama, berarti dikalikan N dikalikan N-1 dikalikan N2 dan seterusnya. Jadi totalnya itu kan N dikalikan N-1 N-2 dan seterusnya, nah, 2, 1. Nah, ini yang disebut dengan N faktorial, ya toh? Nah, itu. Jadi pada prinsipnya ini yang dipakai ya. Masalah pilihan. Jadi karena yang pertama itu masih bebas ada sebanyak N pilihan. Yang kedua, dan seterusnya. Yang kedua karena 1 pilihan sudah dipakai di atas, pilihannya tinggal N-1. Yang ketiga tinggal N-2 dan terakhir nanti yang ke N tinggal 1 pilihan saja. Itu munculnya kenapa kok banyaknya anggota Sn itu adalah ini yang nanti ditulis ini sebagai order dari Sn ya. Nah, order dari Sn itu adalah N faktorial. Oke, nah selanjutnya tadi kita melihat bahwa S3 itu anggotanya bisa ditulis dalam bentuk cycle ya. Cycle atau bentuk apa itu ya. Ya mutar itu ya cycle. Nah, pertanyaannya apakah setiap Sn demikian nanti ya? Nah, ini akan jadi suatu teorema. Jadi nanti secara umum nanti di Sn ya itu bahwa setiap permutasi itu dapat ditulis sebagai cycle atau produk dari disjoint cycle, gitu ya. Bagaimana membuktikan ini? Nah, itu ya kita lihat. Jadi ingat bahwa kalau dalam bentuk cycle kita ambil dari 1, dipetakan, didapat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Kita akan buktikan bahwa teorema tadi benar, bahwa untuk setiap anggota permutasi dapat dituliskan sebagai cycle atau komposisi dari disjoint cycle. Disjoint itu berarti nggak ada ukuran. Kalau saya misalkan
alfa itu anggota dari Sn, ya, permutasi. Kita akan menunjukkan bahwa alfa itu nanti dapat ditulis sebagai satu cycle atau komposisi dari disjoint cycle. Caranya bagaimana? Ya, kita misalkan A-nya itu adalah, ya, A-nya adalah himpunan 1, 2, sampai N, ya. Di Sn itu sebenarnya SA gitu ya, sama. Nah, sekarang saya ambil sembarang anggota dari A ini, misalnya A1 itu adalah anggota dari A. Nah, tentu A1 ini akan dipetakan oleh alfa, ya. Nah, A1 dipetakan oleh alfa ke A2 misalnya, ya. A2 nanti akan dipetakan oleh alfa ke A3. Alfa ke A3 dan seterusnya. Nah, karena hingga nanti suatu saat kan kembali ke A1, ya. Nah, itu ya. A1 itu ya. Nih, makanya. Ini pasti suatu saat akan ketemu A1. Kalau nggak pernah ketemu A1 jadi tak hingga gitu ya. A1. Ya, sebelumnya ini sebut aja AK. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di sini misalnya A2-nya itu sudah sama dengan A1, berarti cuma didapatkan sebagai ilustrasi ya. Kalau A2-nya itu sudah sama dengan A1, berarti A1 ke A1. Jadi sebagai ilustrasi ya. Kalau A2 sudah sama dengan A1, nah itu berarti akan kita peroleh cuma A1 ke A1. Ya. Berarti alfa itu sama dengan A1 ke A1. Ya. Oh, jangan alfa. Baru kita dapatkan satu cycle, ya. Bukan alfa secara keseluruhan. Ya, baru, ya. Dan ini dapatkan cuma cycle yang panjangnya satu saja, A1, ya. Nah, nanti kalau misalnya yang A3-nya sama dengan A1, gitu ya. Ini gambarannya ya. Kalau A3-nya yang sama dengan A1, berarti kita dapatkan cycle A1 ke A2, A2 kembali ke A1. Berarti kita dapatkan A1, A2. Gitu loh contohnya ya. Nah, nanti kalau A4-nya yang sama dengan A1, berarti akan kita dapatkan A1, A2, A3. A3 kembali ke A, nah, dan seterusnya. Ini ilustrasi ya, berhentinya di mana. Nah, kalau di sini yang ini AK, nah, AK plus 1-nya ini kan berarti AK plus 1 ya ini ya. Ini sebenarnya A1 di sini adalah AK plus 1, dan seterusnya. Kalau AK plus 1 itu yang sama dengan A1, berarti akan kita peroleh cycle A1, A2, sampai A. Ya, tergantung di sini ya. Nah, sekarang misalnya berhenti pada AK, gitu ya, AK plus 1 ya, berarti kita cycle. Nah, sekarang kita lihat apakah himpunan ini, apakah himpunan A1, A2, sampai AK ini sama dengan A, ya, sama dengan A tadi ya, semuanya sudah sama dengan 1 sampai N. Nah, kalau ya, kalau jawabannya ya, ini ya, kalau jawabannya ya, berarti selesai. Berarti alfa sama dengan cycle A1, A2, sampai AK selesai.
Kalau jawabannya tidak, nah, berarti ada unsur lain selain A1 sampai AK. Kalau tidak, berarti kan misalnya jadi terdapat B1 anggota A sehingga B1 bukan anggota himpunan A1 sampai AK, gitu ya. Jadi kalau ini tidak sama, berarti masih ada anggota A di luar himpunan A1 sampai AK. Berarti nanti kita ulangi proses tadi. Kita mulai dari B1. B1 oleh alfa dipetakan ke B2. B2 oleh alfa dipetakan ke B3 dan seterusnya. Nah, misalnya nanti sampai BL. Nah, dan BL itu kembali ke B1. Nah, seperti tadi. Kalau B2-nya sama dengan B1, nah ya. Kalau B2 sudah sama dengan B1, berarti kita dapatkan cuma cycle B1 saja. Kalau B3-nya sudah sama dengan B1, berarti kita dapatkan cycle B1, B2. Kita ulangi sebenarnya proses tadi ya, tapi dengan unsur di luar himpunan itu. Dan seterusnya, nanti suatu saat BL sama dengan B1. Berarti di sini dapat cycle B1, B2 sampai BL. Nah, berarti sekarang kita sudah punya dua cycle. Ditanyakan lagi, berarti sekarang sudah punya himpunan A1 sampai AK dan himpunan B1 sampai BL. Berarti kita tanyakan ini, pertanyaannya apakah himpunan A1, A2 sampai AK kalau digabung dengan himpunan B1, B2 sampai BL itu sudah sama dengan A, gitu ya. Nah, kalau jawabannya ya selesai, berarti A itu merupakan dari dua cycle, gitu ya. Nah, kalau jawabannya ya, berarti selesai alfa itu tadi akan sama dengan di sini tadi berarti ke kiri ya, ini adalah B1, B2 sampai BL dikaitkan dengan A1, A2 sampai AK, gitu ya. Kalau tidak, berarti masih ada lagi, gitu ya. Berarti terdapat C1 anggota A sehingga C1 itu bukan anggota gabungan. Ya, anggota A1 digabung dengan B1 sampai BL, gitu ya. Nah, itu kita teruskan. Nah, karena banyaknya anggota A itu hingga banyaknya N, jadi proses ini kalau kita teruskan akan selesai, habis kan? Ya, kalau sudah nggak ada, selesai. Nah, jadi ini kalau ini diteruskan, ini kan selama-lama akan selesai. Karena apa? Karena A itu hingga, ya, pasti selesai kan? Diambil sisanya masih ada, diteruskan. Nah, jadi di sini kalau kita berhenti sampai satu proses A1, A2, AK itu sudah sama dengan A, berarti alfa cuma satu cycle. Kalau berhenti di sini, ini sudah sama, berarti alfa itu dua cycle dan disjoin. Kenapa? Karena B1, B2 itu nanti di luar himpunan A1, A2, AK, gitu ya. Dan seterusnya nanti tergantung ini sampai berapa cycle. Nah, ini akan selesai. Jadi teorema tadi, jadi begitu caranya. Bukti ini nanti juga dipakai untuk menentukan suatu permutasi itu dalam bentuk cycle. Caranya seperti langkahnya di bukti ini. Jadi kalau begitu tetapkan satu, nah kemudian
diteruskan sampai kembali ke dia. Kalau masih ada diteruskan, ya kembali ke dia, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi langkah bukti teorema ini juga menginspirasi bagaimana kita menghitung cycle dari suatu permutasi. Jadi di sini nanti teorema yang tadi bahwa setiap ini ya, setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai cycle atau komposisi dari disjoint cycle, oke, gitu ya. Nah, jadi, algoritma tadi dalam bukti itu bisa kita pakai untuk menghitung. Ya. Jadi algoritmanya tadi kan diambil salah satu, diteruskan sampai kembali ke dia, terus ada nggak sisanya, gitu ya. Kalau sudah nggak ada selesai, cuma satu cycle. Kalau tidak ada, masih ada, kita mulai dari situ terus ya. Sebagai contoh ya, saya berikan. Misalkan saya punya alfa itu adalah ini ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja dah ya. 1. Nah, misalnya ini ya, alfanya adalah 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke 5, 6 ke 7, 7 ke 6. 2, 3, 4. Nah, misalnya alfa ini. Nah, kita tirukan algoritma pada bukti teorema tadi ya. Nah, A1 bebas kita ngambil ya. Nah, biasanya akan lebih mudah kita mulai dari 1 gitu ya. Kita lihat 1 ya. Di sini 1 dipetakan oleh alfa ke 3. Ya, tadi algoritmanya. 3 ke 4. Ya kan? 4, oh ini sering 4-nya sini, ini alfanya ya. Biru nulis. Nah, 4 sudah kembali ke 1. Nah, ini ya. Nah, ini berarti sudah dapat 1 cycle ya. Nah, dari sini nih kita dapatkan cycle 1, 3, 4. Nah, oke. Berarti himpunan yang sudah kita peroleh kan himpunan 1, 3, 4 ya himpunannya ya. Nah, kita lihat himpunan 1, 3, 4 kalau kita bandingkan dengan himpunan semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat ini yang tidak muncul berapa? 2. 2 di sini kan bisa ya. Anggota 2 kemana? Nah, kita lihat. 2 itu oleh alfa kedua sendiri. Selesai ini 2 berarti cuma kita dapatkan cycle 2 saja, gitu ya. Kemudian kita lihat gabungannya 1, 2, 3, 4. Oh, masih ada 5. Nah, 5. 5 ternyata juga ke 5 sendiri. Berarti ini 5. Ini sudah himpunannya kalau kita gabung 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lagi 6 belum muncul ya. 6 kita mulai. Tadi ya. Itu 6 itu oleh alfa, ini tadi alfa ya. Ke 7. 7 kembali ke 6. Nah, ini satu cycle. Berarti 6. Nah, gitu kan. Berarti kalau kita tulis jadi alfa tadi yang ini ya dalam bentuk cycle berarti menjadi dari kanan ini 1, 3, 4, kemudian 2, kemudian 5, dan terakhir 6, 7. Nah, khusus cycle yang memetakan dia ke dirinya sendiri 2 ke 2, 5 ke 5 biasanya nggak ditulis gitu ya, itu berarti yang tidak muncul dianggap dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, berarti ini biasanya ditulis untuk penghematan ya. Ini 6, 7, 1, 3. Nah, gitu ya. Ini pemakaian di teorema tadi, aplikasinya, algoritmanya jadi langsung bisa kita pakai. Nah, jadi sudah dijamin bahwa setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Ya. Nah,
Kenapa dalam teori main ini ada disjoint? Nah, keuntungannya apa kalau kita punya disjoint cycle? Ya, kita tadi kan punya sifat ya, permutasi pada umumnya tidak komutatif. Nah, ini keuntungannya kalau kita punya disjoint cycle, permutasi itu, cycle itu kan sebenarnya karena permutasi juga ya. Nah, itu adalah komutatif. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau saya punya cycle alpha dan cycle beta yang tidak punya entry yang sama itu kan, no entry in common, jadi tidak ada entry yang bersama gitu ya, maksudnya disjoint gitu ya, itu disjoint cycle, maka berlaku komutatif ya. Itu yang penting. Saya kira mudah nanti buktikannya komutatif ya. Karena nggak ada yang sama itu dibolak-balik ya hasilnya tetap, karena hal yang berpengaruh kan yang sama ya dalam posisi Anda kalau lihat tadi. Jadi keuntungannya kalau kita punya disjoint cycle itu nanti dibolak-balik sama gitu ya. Jadi seperti yang kita dapatkan tadi, makanya tadi di dalam algoritmanya itu boleh mana aja yang dulu ya. Nah ini ya. Ini nanti boleh juga ditulis sebagai 134-nya di depan. Ya. Nah ini akan sama juga dengan 134, 6, 7. Ini keuntungannya kalau kita punya disjoint cycle. Ya. Kalau nggak disjoint, nanti Anda bisa buktikan sifat itu tidak berlaku. Ya. Nah, sebagai contoh ya, kalau saya punya cycle yang tidak disjoint, misalnya 1, 2, 3, saya komposisikan dengan 2, 4. Ya. 1, 2, 3 dengan 2, 4 nggak disjoint ya, karena ada 2 di situ milik cycle-nya. Ini kalau Anda hitung, nah itu ya, kalau dari belakang 1 ke 1, 1 ke 2, nah ya kan, 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 4, kemudian 4 ke 2, 2 ke 3. Gitu. Kemudian 3, 3, 3 ke 1, jadi ini kan hasilnya. Nah sekarang kalau 2, 4-nya di depan, 1, 2, 3-nya di belakang, ini kan 1 ke 2, 2 ke 4, berarti 4, ya toh? 4 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 3. 3 ke 1, 1 ke 1. Ini nggak sama yang di atas itu ya. Karena yang di atas itu 1 dipetakan ke 2, yang di bawah itu 1 dipetakan ke 4. Berarti tidak sama. Ini tidak sama. Jadi kalau tidak disjoint, hasilnya tidak sama ya. Jadi situ 1, 2, 3, 2, 4 tidak sama dengan 2, 4, 1, 2, 3. Ya. Oke. Tapi kalau disjoint, itu nanti komut ya. Oke. Nah, sekarang keuntungannya apa kalau kita punya dalam bentuk cycle ya. Sekarang coba ilustrasi ya. Misalnya saya punya beta. Beta itu adalah misalkan 1, 3, 4. Itu ini cycle ya. Cycle itu anggota S5 gitu ya. Nah, ini anggota S5. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk matriks itu kan berarti 1 ke 3, 2-nya tetap ke 2, 3-nya ke 4, 4-nya ke 1, 5 ke 5. Ini kan kalau di anggota S5, dianggap anggota S5. Nah, kalau kita pangkatkan beta kuadrat, itu berarti beta dikomposisikan dengan beta. Ya. Berarti ini 1, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 5, dikomposisikan dengan dia sendiri. 1, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 5. Ya. Hasilnya apa di sini? Ya. 1 ke 3, 3 ke 4, 1 ke 4. 2 ke 2, 2 ke 2. 3 ke 4, 4 ke 1. Kemudian 4 ke 1, 1 ke 3, 4 ke 3.
5 ke 5, 5 ke 5. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau beta pangkat 3, berarti artinya kan beta kuadrat dikalikan beta. Ya. Beta kuadratnya tadi 1 ke 4, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 3, kemudian 5 ke 5. Kemudian betanya tadi 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke 5. Jadi hasilnya 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 2, 2 ke 2, 3, 3 mana? 3 ke 4, 4 ke 3, berarti 3 ke 3, kemudian 4 ke 3, jadi 4 ke 1, 1 ke 4, berarti 4 ke 4 ya. Kemudian 5 ke 5, 5 ke 5, 5 ke 5. Nah, kalau lihat ini hasilnya identitas ya. Karena 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Itu identitas. Nah, ini yang sama dengan identitas. Nah, kita dapat menyimpulkan apa dari sini? Bahwa beta bukan identitas, beta kuadrat bukan identitas, tapi beta pangkat 3 identitas. Berarti order dari beta itu adalah 3. Ya. Kita lihat di sini. Beta sebagai cycle panjangnya 3. Nah, dari sini dapat intuisi ya. Ternyata kita hitung ordernya 3. Nah, itu nyambung kan. Nah, apakah secara umum nanti kalau kita punya cycle yang panjangnya K, itu adalah ordernya K. Ya. Nah, itu ya, cycle yang panjangnya K, itu adalah ordernya K. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau kita punya misalnya alfa, itu adalah cycle panjangnya K. Alfa itu adalah cycle panjangnya K, A1, A2 sampai AK. Gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya kan gini kalau kita lihat ya. A1 oleh alfa dipetakan ke A2. A2 oleh alfa dipetakan ke A3 dan seterusnya. Nah, nanti ini AK, AK kembali ke A1 gitu ya. A1 gitu ya. Ini maksudnya ya. Itu kan maksud dari cycle ya. Berarti kalau kita hitung nanti ya, jadi alfa dari A1 itu sama dengan A2. Ya. Jadi alfa kuadrat dari A1 itu sebenarnya kan sama saja dengan alfa dari alfa A1. Alfa A2 berarti sama dengan A3. Nanti dengan cara yang sama, alfa pangkat 3 dari A1 nanti akan sama dengan A4. Tuh ya. Nah, di sini nanti kalau kita lihat seterusnya alfa pangkat. Iya, lihat ya. Alfa pangkat I dari A1 itu sama dengan apa? A, I, tambah 1. Dengan catatan nanti kalau sudah lebih dari K, kembali ke 1 gitu ya. K tambah 1 ya 1 gitu ya. Kayak seperti modulo gitu ya. Jadi kalau kita hitung A pangkat
alfa pangkat K dari A1 nanti sama dengan A1. Nanti kita terapkan di A2, nanti akan peroleh kesimpulan yang sama. Jadi alfa pangkat K dari A2, A2. Dan seterusnya nanti alfa pangkat K dari A K juga sama dengan A K. Nah, di situ ya. Padahal nanti unsur di luar A1, A2 sampai AK tetapkan dirinya sendiri ya. Jadi nanti kalau kita alfa B itu sama dengan B. Kalau B-nya tidak sama dengan AC gitu ya. Nah, dengan demikian kita peroleh kesimpulan bahwa A pangkat K dari B juga tetap B. Dengan demikian A pangkat K X sama dengan X untuk semua X ya. Jadi dengan demikian alfa pangkat K itu hasilnya adalah suatu identitas. Alfa pangkat K adalah identitas. Nah, kemudian nanti dapat ditunjukkan bahwa kalau dipangkatkan kurang dari K tidak sama dengan identitas. Kenapa? Nah, misalnya di sini kalau kita punya T itu kurang dari K, kita lihat ya. Di sini sebutkan aja ke A1 ya. Alfa pangkat T kali di A1 itu sama dengan A T plus 1. Berarti kan tidak sama dengan A1, ya toh? Berarti K itu adalah pangkat terkecil, sehingga alfa pangkat K sama dengan identitas. Dengan demikian, order dari alfa adalah K, gitu ya. Nah, sedikit lagi. Nah, sekarang kalau cycle-nya itu lebih dari 1, ini kan kalau 1 cycle ya ordernya K. Nah, tinggal menalakan saja. Nih, apa-apa terjang ya. Jadi kalau ordernya, kalau permutasinya lebih dari 1, itu adalah KPK atau LCM ya. Nah, itu bisa dilihat gini ya cara. Kita lihat yang kalau 2 ya. Kalau saya punya misalnya ya, yang di sini A1, A2 sampai AK. Nah, satunya lagi B1, B2 sampai BL. Ya. Nah, ini ada 2 cycle yang disjoin. Nah, karena dia ini misalnya ini alfa beta gitu ya. Karena ini adalah disjoin. Nah, berarti nanti alfa beta sama dengan beta alfa. Akibatnya apa? Nah, alfa beta pangkat T itu akan sama dengan alfa pangkat T, beta pangkat T. Yaitu ingat kemarin di hukum perpangkatan ya. Kalau komut, maka berlaku ini ya, seperti di belakang dia. Alfa beta pangkat T. Nah, sekarang kita lihat. Kalau alfanya itu panjangnya K, berarti kan ordernya K. Beta itu panjangnya L, berarti ordernya L. Berarti yang alfa kalau dipangkatkan kelipatan K itu akan jadi identitas. Ya. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi nanti alfa beta dipangkatkan K itu berarti sama dengan alfa pangkat K, beta pangkat K. Alfa pangkat K adalah identitas. Jadi hasilnya beta pangkat K. Tapi kalau dipangkatkan L akan sama dengan beta pangkat L. Alfa pangkat L, beta pangkat L.
Beta pangkat L-nya identitas, berarti alfa pangkat L. Nah, sekarang kalau itu dikelipatkan, ya, kelipatan K ya, dan kelipatan L, maka hasilnya pasti identitas. Ya. Kelipatan K, berarti nanti kalau diambil paling kecil yaitu KPK. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kalau saya punya T, itu adalah LCM dari K dan L, berarti alfa beta pangkat T itu sama dengan identitas. Dan ini karena LCM berarti kelipatan paling kecil kan? Jadi nanti kelipatan yang lain, makanya itu disebut ordernya. Jadi nanti order dari alfa beta akan sama dengan LCM dari K dan L, gitu ya. Jadi kalau kita punya dua cycle disjoint dikomposisikan, maka ordernya adalah LCM-nya. Ya. Itu. Nah, ini keuntungannya kita punya permutasi merupakan cycle atau komposisi dari cycle ya. Nah, sampai di sini itu keuntungannya. Nah, nanti keuntungan yang lain akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya, ya, yaitu akan digunakan dalam menentukan apakah suatu permutasi nanti ganjil atau genap, gitu ya. Dan nanti akan kita gunakan hasil-hasil dari cycle ini. Oke, ada yang perlu disampaikan? Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Berhubung tidak ada yang bertanya dan waktunya memang juga hampir ya sudah hampir habis, tinggal 2 menit. Ya. Saya kira cukup ya. Jadi sampai di sini kita sudah punya kesimpulan bahwa setiap permutasi itu dapat dinyatakan sebagai cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Ya. Nah, keuntungannya adalah kalau kita punya satu cycle itu panjangnya K, maka ordernya adalah K. Kalau suatu permutasi itu komposisi dari beberapa cycle yang disjoint, maka ordernya adalah LCM atau KPK dari panjang masing-masing ya. Itu adalah oke. Saya kira cukup. Nanti jangan lupa mengerjakan tugasnya ya untuk mengukur apakah Anda sudah paham atau belum. Nanti akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya memanfaatkan hasil cycle ini untuk berdiskusi tentang apa itu permutasi ganjil, permutasi genap. Nah, kaitannya dengan grup alternatif, gitu ya. Saya kira cukup. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Ya. Dan semoga juga bisa ketemu tatap muka ya, biar bisa lebih ayem ya. Kalau daring ini apalagi yang kameranya ditutup, tadi dipanggil orang yang nggak ada gitu ya. Nah itu kan percuma gitu ya. Buka Google Meet, terus kemudian tidak menyimak ya. Kalau Google Meet menyimak masih lumayan gitu ya. Nah, kalau tidak menyimak, nah, jadi sebenarnya Pak Heri yakin Anda menyimak itu kalau kameranya dibuka, yaitu pas yakin itu ya mesti ada orangnya gitu ya. Tapi kalau ditutup itu kalau Anda misalkan tidur gitu ya nggak tahu, atau Anda pergi kemana, Pak Heri juga nggak tahu, kecuali kalau dicek satu-satu. Tidak seperti tadi sudah saya panggil baru sampling ya, bisa saja yang seperti itu lebih dari satu loh ya. Ya itu terserah Anda ya, yang butuh adalah Anda Pak Heri, yang penting sudah
menyampaikan kewajiban, berarti kalau Anda yang tidak memperhatikan berarti memang Anda tidak memerlukan, ya. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu lagi pekan depan. Semoga kita masih diberi kekuatan untuk melakukan aktivitas kita lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.